Apa hikmah Nabi Muhammad ayahnya meninggal, ibunya waktu itu kecil juga meninggal? Apa hikmahnya? Bapak sering ngajarin anak nggak? Ya, pas pandemi yang jadi guru di rumah siapa? Bapak-bapak ya? Bukan SPD, tapi kepedean. Anaknya salah, anaknya nggak fokus, digebrak mejanya. Betul nggak? Waktu pandemi kalian begitu nggak? Ini bocil-bocil udah lahir waktu pandemi. Belum. Pandemi tahun berapa? 2020 sampai 2022. Kamu udah lahir, Tom? Tahun berapa lahirnya? Tahun kemarin. Cepat amat perkembangannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang tua itu guru pertama. Kalau Nabi Muhammad SAW, ayah ibunya hidup, maka orang nanti ngomong, itu Muhammad jiplak Quran dari ayahnya, jiplak sunnah dari ayahnya, dari ibunya. Ada ungkapan, ini bukan hadis Bu ya, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah pertama anak. Jadi emaknya manyun, ibunya ikut anaknya ikut manyun tuh. Emaknya ngambek, anaknya suka ngambek. Kalau anak ibunya suka ngaji, pasti anaknya suka ngaji. Emaknya suka ziarah, anaknya pasti suka. Emaknya suka ajak anaknya maulid, walaupun berisik. Nanti anaknya udah gede, ngajak anak dia juga walaupun tiduran gitu nggak apa-apa Pak, ajak aja, ya. Kan berkah itu turun, tidak mesti ke orang bangun, bisa jadi kepada orang yang tidur. Nabi Muhammad SAW pun tidak dibesarkan ibunya. Ibunya 6 tahun meninggal, yang membesarkan Halimah Sa'diyah. Bayangkan Pak, Halimah Sa'diyah itu orang miskin langsung jadi kaya. Badannya kurus kering, air susu asinya sedikit, dengan susui Sayyidina Muhammad SAW itu langsung. Jadi waktu, ini cerita sedikit sebelum jam 9. Ketika orang Arab punya anak, mereka ada tradisi. Anaknya di hari keberapa atau bulan keberapa nanti diserahkan ke ibu susu. Maka orang ibu-ibu Quraisy itu dia nggak nyusuin sendiri, nanti ada ibu susunya. Dan itu ada pasarnya. Di pasar-pasar tertentu, di musim tertentu, kumpullah calon-calon ibu susu ini dari luar kota Mekah. Ngumpul itu dah. Ini bayi namanya Muhammad bin Abdullah, dibawa oleh ayahandanya, oleh kakeknya, Abdul Muttalib, ke ibu-ibu yang gemuk-gemuk. Ada yang gemuk nih. Ini kayaknya susunya banyak nih. Kasih. Semua ibu lupa, dia nggak baca basmalah, langsung plak. Nggak mau beliau. Langsung nangis. Ada lagi, udah nggak baca bismillah, si mak-mak nyusuin ke kiri. Itu juga sang Muhammad kecil nggak mau. Udah sore, udah nggak ada yang bisa, nggak ada yang mau. Ini sang Muhammad kecil rewel terus, nggak mau. Dia nggak nangis, cuma dia nggak mau. Ibunya cemas, kakeknya cemas. Akhirnya yang lain-lain sudah dapat anak susuan, ini udah dapat susuan, udah berangkat. Kalau ibu-ibu gendut naik onta, ontanya tersiksa nggak? Kalau jalan lama ke ontanya jalan? Lama. Ibu-ibu ini kan minum air doang jadi daging, Pak. Apalagi makan daging. Katanya begitu. Akhirnya udah mulai agak terang, udah siang panas. Sisa satu ibu. Kata Abdul Muttalib, kita coba aja. Cuma kurus. Emang kurus nggak ada airnya? Dicobain. Ini ibu namanya Halimah Sa'diyah. Dia ambil itu anak, dia putar ke dadanya bagian kanan, dibaca
Bismillah. Langsung itu sang Muhammad kecil mau. Dan Halimah ini dhaifah, perempuan lemah. Biasanya ibu-ibu kalau dinyusuin ngantuk nggak, Bu? Ngantuk nggak? Capek, ngantuk, tidur, bener nggak? Yang pernah nyusuin, ya mohon maaf kalau belum pernah. Ini dia nyusuin bukan malah capek, bukan ngantuk, tapi malah bingung, loh kok air susuku deras. Ini pertama kali urusan persusuan deras sama Nabi Muhammad SAW. Nanti pas hijrah satu lagi, Pak. Domba kurus dibuang sama yang punya, namanya Ummu Ma'bad, Nabi urut-urut keluar susunya. Ada yang begitu nggak sini? Kalau ada, saya mau berguru Akhirnya Halimah Sa'diyah bawa Sayyidina Muhammad SAW dan upahnya sekaligus. Tadi gimana? Ibu-ibu yang gendut-gendut gimana? Naik onta, ontanya pasti seok-seok tuh. Sama Halimah duluan mana jalannya? Halimah langsung nyampe langsung di Bani Sa'ad. Orang belum nyampe, dia sudah nyampe. Jangankan Halimah Sa'diyah, menurut Bapak Ibu nih, yang menerbangkan Nabi Muhammad tuh buruk atau buruk terbang karena Nabi Muhammad? Mana yang benar? Kalau cerita yang kita dengar kan buruk nerbangin Nabi Muhammad SAW. Tapi udah dapat riwayat belum? Ini riwayat penutup yang semua baca. Sayyidina Jibril, waktu Nabi Muhammad SAW mau naik, itu negur buruk. Buruk ini bisa diajak ngobrol. Apa kata Sayyidina Jibril? Buruk, kamu tahu nggak? Sepanjang ini engkau bertugas ditunggangi membawa para nabi, ini nabi paling mulia yang karenanya engkau ada. Itu buruk yang tadinya nggak ngerti, itu langsung keringetan, menggigil dia. Orang menggigil bisa nyetir nggak? Bisa terbang nggak tuh burung? Maka Nabi SAW naik, Nabi sayang, Nabi elus, mengalirlah nurnya kepada buruk, baru itu bisa terbang. Sallallahu alaihi. Nur itu nur kasih sayang. Maka Nabi ke binatang disayang sama dia. Ya, yang kurang kasih sayang sama binatang, apalagi sama orang dekat, saudara, itu orang yang kurang nurnya. Semoga yang berhadir ini orang yang nurnya melimpah. Ya, kalau nur kita kurang, kita sering-sering bikin majelis mau, semoga nur melimpah di kolbu, melimpah setiap malam, dan Allah besarkan wadah di kolbu kita, dan Allah banyakkan nurullah mengalir dalam kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Saya mohon izin nih, para Pak Haji, Pak Kiai, para asatis, jamaah, para pecinta Allah Rasulullah, saya ada tugas yang kedua. Kalau mau ikut, monggo. Cuma antum gak dipatwal. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.